Assalamualaikum, senang sekali bertemu kita ya adik-adik sahabat karakter. Kita bertemu di hari yang istimewa ya. Kita akan bermain imajinasi dalam rangka memperingati Hari Anak Nasional yang jatuh besok tanggal 23 Juli 2021. Apa kabar adik-adik? Baik. Iya, alhamdulillah kami baik. Semoga semuanya baik ya di rumah dan tetap dengan protokol kesehatan, memakai masker, rajin cuci tangan, menjaga jarak. Iya betul. Dan pertemuan kita walaupun secara virtual kita syukuri ya. Iya dong, Hari Anak masa nggak dirayakan Kak Ria? Iya, kita merayakannya dengan bermain imajinasi. Buat adik-adik atau sahabat karakter yang keluarganya atau orang tuanya atau siapapun orang-orang di sekitar kita yang lagi sakit, kita doakan ya, semoga cepat sembuh. Semoga cepat sembuh, segera pulih dan Indonesia kembali maju, kreatif sesuai dengan profil pelajar Pancasila ya Sen? Iya dong, mandiri, gotong royong dan lain-lain. Baik, adik-adik sahabat karakter, sebelum kita menyaksikan acara bermain imajinasi, mari kita sambut Bapak Insinyur Hendarman PhD untuk memberikan sambutan dalam rangka kegiatan Hari Anak Nasional yang akan kita rayakan besok tanggal 23 Juli 2021. Silakan Pak Hendarman. Monggo. Halo Mbak Rianas, senang bertemu dengan Mbak Rianas. Halo anak-anakku sahabat karakter. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, Rahayu. Anak-anakku sahabat karakter yang ada di rumah dan dimanapun berada. Peringatan Hari Anak Nasional atau HAN pada tahun ini berbeda dari sebelumnya. Hal itu mengingat pandemi COVID-19 baru mereda hingga saat ini. Untuk itu, berbagai rangkaian kegiatan dan puncak peringatan HAN tahun 2021 diadakan secara virtual. Dengan memperingati Hari Anak Nasional ini, sekaligus untuk memahamkan kita semua masyarakat Indonesia bahwa anak-anak kita di seluruh Indonesia adalah generasi penerus bangsa, generasi yang akan menentukan nasib bangsa dan negara ini ke depan. Karenanya, anak-anak kita semua harus memiliki bekal keimanan, karakter, kecerdasan, serta semangat kebangsaan dan mampu selalu penuh ide dan kreativitas, agar menjadi generasi yang mandiri, kompetitif, yang selalu siap menerima tantangan di masa depan. Anak-anakku dan para sahabat karakter dimanapun berada, untuk memenuhi kebutuhan spesifik anak, Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi melalui Pusat Penguatan Karakter membuat rangkaian kegiatan untuk anak-anak Indonesia yang bertujuan untuk memberikan ruang kreativitas, bermain dan melatih imajinasi dengan nilai-nilai profil pelajar Pancasila, yaitu beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia, berkebinekaan global, mandiri, bernalar kritis, bergotong royong, dan kreatif. Salah satu rangkaian program Hari Anak Nasional kali ini adalah bermain imajinasi. Dunia anak merupakan dunia yang penuh dengan imajinasi. Kami percaya bahwa dengan penguatan imajinasi akan melahirkan kreativitas dalam menyelesaikan berbagai macam masalah. Oleh karena itu, anak-anakku yang tercinta, dimanapun kalian berada, latih imajinasimu dan terus kreatif untuk menjadi generasi emas masa depan. Selamat bergembira, salam sehat selalu, dan salam cerdas berkarakter. Terima kasih Pak Hen atas sambutannya yang selalu memberikan penguatan semangat pada generasi muda di seluruh tanah air. Iya, betul. Terima kasih Pak Hen. Salam cerdas berkarakter. Tangannya? Oh iya gini. Ya, seperti yang sudah disampaikan oleh Pak Hendarman tadi, betul sekali ya bahwa dunia imajinasi adalah dunianya anak-anak. Karena pikirannya anak-anak, harapannya, keinginannya itu melambung, pengen macem-macem. Malah pengen
datang kok. Malah pengen bisa terbang ya. Iya. Nah, dengan melatih dan meningkatkan imajinasi, anak-anak akan belajar kreatif. Itu salah satu cara menumbuhkan kreativitas. Iya, sesuai dengan itu ya Kak Arya. Sesuai dengan profil pelajar Pancasila. Semoga ya anak-anak semuanya, anak-anak Indonesia tumbuh kreatif ya. Iya, seperti aku. Loh, iya Kak Arya, aku itu terus belajar kok. Oh iya benar, Susan itu terus belajar. Agar bisa tercapai yang aku cita-citakan. Emang pengen jadi apa? Dokter. Oh, dulu katanya pengen jadi insinyur. Oh iya, Terus pengen jadi apa lagi? presiden. Iya, cita-cita harus tinggi langit ya. Dan semoga adik-adik semangat terus untuk belajar meskipun belajarnya sekarang tidak banyak di sekolah. Tapi di rumah. Itu tidak menjadi penghalang ya. Keterbatasan bukan halangan ya. Dan aku juga belajarnya itu sekarang variatif loh. Variatif, gimana cara belajar yang variatif itu? Ya aku kan belajarnya itu juga lewat permainan. Oh iya. Nah, sekarang nih yang namanya belajar melalui permainan itu juga mesti dilihat permainan yang bagaimana. Ya permainan yang kreatif lah Kak Arya. Seperti yang akan tampil berikut ini. Ini adalah permainan yang meningkatkan daya imajinasi, ya. Terus juga kalian bisa melihat juga mendengar dari dongeng itu juga untuk meningkatkan imajinasi. Iya ya, dongeng, pantomim. Ya, sebelumnya kita akan lihat dulu ya. Nanti ada pantomim, itu permainan imajinasi. Kita membayangkan gerakan itu gerakan apa ya? Ngapain ya? Kita akan bermain dulu dengan ketangkasan gerak secara virtual. Wow. Adik-adik di rumah, siapkan diri untuk ikut permainan ini ya San ya. Iya dong. Oke adik-adik, sekarang saatnya kita sambut Master Games anak, yaitu Kak Dedi Delon. Apa kabarnya semuanya? Coba semangatnya mana? Apa kabarnya semuanya? Wah, luar biasa kalian sehat. Wah, anak Indonesia harus sehat. Nah, karena Om Badut sudah divaksin dan diswab, Om Badut minta maaf ya. Membuka masker dulu. Wah, ternyata Om Badutnya pakai hidung warna merah. Oke, nah biasanya Om Badut ini kalau mau beraktivitas harus berolahraga. Wah, ini ada sepeda. Tahu kan lagu sepeda? Kring 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 ada sepeda. Nah, kalian punya sepeda kan? Pasti sudah bermain sepeda kalian. Kalian bisa keliling kampung, keliling komplek, terserah kamu. Yang penting kamu menjaga kesehatan, menjaga stamina tubuh kita. Sepeda. Wah, ada mic-nya. Keren sekali ini. Om Badut ada lagu yang mana kalian boleh ikut sama-sama ya, nyanyi sama-sama. Yang gampang sekali lagunya. Seperti ini. Satu-satu, cucilah tanganmu. Dua-dua, pakailah maskermu. Tiga-tiga, jaga jarak kamu. 1, 2, 3, kita sehat selalu. Bagaimana? Mau diulangi lagi? Oke, sama-sama yuk. 1-1, cucilah tanganmu. 2-2, pakailah maskermu. 3-3, jaga jarak kamu. 1, 2, 3, kita vaksin bersama supaya Indonesia semakin sehat. Oke. Nah, adik-adik, biasanya kalau Om Badut setelah beraktivitas selalu sarapan. Jadi kita perlu sarapan, makanan yang bergizi. Nah, di sini Om Badut punya kantong kosong. Wah, kosong ya. Oke. Mau jadi apa ya? Bantu yuk. Simsalabim. Telur ternyata. Nah, wah, hampir pecah. Ternyata telur itu sangat berguna adik-adik ya. Kalau kalian sarapan di rumah, jangan lupa ya dengan 4 sehat, 5 sempurna ya. Ingat dong
ya, makanan yang 4 sehat 5 sempurna. Sepertinya apa? Susu. Nah, tapi kalau sudah sarapan, kalian boleh melakukan aktivitas. Tapi Om Badut ingin kalian bermain dengan Om Badut. Ini ada permainannya seperti ini. Kepala, pundak, lutut, kaki, lutut, kaki, lutut, kepala, pundak, lutut, kaki, lutut, kaki. Bisa? Nah, sekarang kalian yuk semangat yuk. Ayo. Semangat. Oke, sama-sama ya semuanya ya. Kepala, pundak, lutut, kaki, kepala, daun telinga, hidung, mata, dan pipi. Ini salah. Oke. Nah, kalian tahu kan di mana mata untuk apa? Untuk melihat, kuping untuk mendengar, mulut untuk bicara. Nah, bicara ini jangan untuk menghina teman kamu, memaki teman kamu, marah-marah. Ingat, mendengar juga mendengar yang baik-baik, melihat yang baik-baik. Tapi adik-adik perlu diingat ya, ada bagian mana tubuh kita yang tidak boleh disentuh oleh orang lain. Karena itu termasuk pelecehan loh. Nah, oh iya, di mana Om Badut punya satu permainan lagi. Ya, ini kalau kita sudah melihat, Om Badut ingin tahu. Ini ada balon, oke. Nah, balon ini tiup. Gosh, diikat. Nah, ini ada topi. Nah, jadi kalian harus jeli. Kalau tidak jeli matanya, nggak ketahuan balonnya lari kemana. Oke, siap? 1, 2, 3, ha! Hilang. Tahu aja, ini balonnya di sini. Oke, oh iya, ini Om Badut senang dengan topi ini, topi sulap, ya, Bundar. Kalian tahu lagu Topi Saya Bundar? Nah, Om Badut mau nyanyi. Kalian bisa nggak nyanyikan lagu Topi Saya Bundar, Bundar, topi saya? Bisa? Oke, kita sama-sama. Tapi jangan nontonnya begini. Jangan, kita harus bergerak sama-sama. Yang pasti yang bergerak itu yang semangat. Oke, semangat semua. Sahabat karakter pasti semangat semua kan? Oke, kita mulai. Siap. Hap. Topi saya bundar, bundar. Topi saya kalau tidak bundar, bukan topi saya. Kamu kenapa? Hah? Om Badut jadi sedih. Tidak boleh. Kamu nggak perlu minder dengan topi kamu yang kotak, ya. Nah, sahabat karakter, adik-adik nih pesan Om Badut ya. Walaupun kita berbeda-beda, ya, tetap kita satu. Kalau kita membedakan semuanya, itu namanya intoleransi. Nah, bahwa kita ini harus menjadi toleransi. Kita mendekatkan teman-teman kita, kita rangkul teman-teman kita. Ya, walaupun mereka berbeda, tetap kita satu. Ingat ya, kita harus satu. Ingat, Bhinneka Tunggal Ika. Kan ada tuh di burung Garuda. Kalian pasti ingat lah. Oke, wah. Ini ada satu permainan yang lucu sekali. Yang lucu sekali. Ini permainan asik nih. Om Badut belajarnya cukup lama. Ini kelihatannya gampang ya. Ternyata ini sulit, sahabat karakter. Jangan dikira, gampang loh. Tidak, sulit. Tapi kalau kalian belajar dengan tekun dan sabar, pasti bisa. Nah, kalian kan sudah di rumah suka belajar. Pasti bisa dong, nilainya bagus-bagus dong, sahabat karakter. Nah, tapi pesen Om Badut nih ya, kalian jangan pernah membuli teman kalian. Itu namanya perundungan. Ya, adik-adik, pesan Om Badut cuma hanya itu saja. Tetap semangat untuk belajar di rumah. Oke, Om Badut akhiri. Sampai jumpa lagi. Kembali lagi ke karya Enes
dan Susan. Dadah. Terima kasih Kak Dedi Terima kasih Kak Dedi. sudah membuat hari kita cerah ceria. Iya, badanku juga jadi gerak. Selama ini kan banyak di rumah, jadi kurang gerak. Iya, tetap gerak, tetap menyanyi, tetap ceria. Itu yang membuat kita semangat, imun naik. Jadi berbuat baik tidak mesti sulit ya, tapi membuat orang tertawa itu sudah perbuatan yang baik. Dan mulia, Betul sekali. sesuai dengan profil Iya, sesuai dengan profil. pelajar Pancasila. Emang susah hafal apa aja tuh profilnya? Mandiri, tertakwa, teriman. Terus berpikir nalar atau kritis ya kan? Iya, Bernalar kritis, kemudian juga ada mandiri, udah gotong royong. oh iya, kreatif. Kreatif. Maka itulah kita ajak semua sahabat karakter untuk bermain imajinasi di acara ini. Oke, selanjutnya Karya. Aku nggak sabar. Ada apa sih? Temanku. Oh, teman Susan. Oh iya, ada teman Susan sama seorang seniman yang luar biasa. Namanya Kak Enderisa. Beliau adalah seniman Jogja yang aktif untuk menumbuhkan dan mengenalkan budaya kepada anak-anak, termasuk pantomim, supaya anak-anak mencintai pantomim. Oh, itu guru loh Karya. Oh iya, beliau guru juga, suka mendongeng juga. Wah, multi talented, pokoknya aktor juga. Akan tampil bersama si Vino. Kita akan lihat penampilan dari Kak Enderisa dan Vino dalam pantomim. Ayo lihat. Ayo para kaca, dengarkan ceritaku. Ayo para kaca, lihatlah dongengku. Dongeng ini cerita bawang putih. Asik. Dongeng ini cerita bawang putih. Iya, asik. Vino, Hah? apa kabar? Hai Kak. Baik. Ini Vino, karena kita sebelum syuting sudah swab antigen, mohon izin ya dicopot ya. Tapi kalau Vino nggak dicopot nggak apa-apa, ya. Vino, sebelum kita mulai, kita kasih salam dulu sama sahabat kita. Oke. Halo teman-teman di Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam bahagia, salam sehat. Woi, salam bahagia, salam sehat, sehat bahagia. Vino, gembira bahagia itu akan menambah imun bagi kita, ya. Kak, imun itu apa? Imun, nanti pulang ke rumah tanya ibu ya. Imun itu adalah kekebalan tubuh karena kita selalu positif, berpikir positif, ya. Baik Vino, kita akan mulai bercerita. Tapi sebelum bercerita, Kak Risa kok penasaran ya? Penampilan kamu itu kayak pantomim? Kayak atau memang pantomim? Memang. Memang. Emang kamu juara pantomim? Iya, Juara juara berapa? satu. Berapa? Juara satu. Tahun berapa? 2019. Wah, keren. Itu prestasi yang sangat keren sekali Vino ya. Itu bisa memberikan inspirasi bagi teman-teman kita ya Vino ya. Vino, coba kalau seandainya tali dipantominkan, set, set. Wah, naik sepeda. Naik sepeda. Kenapa Vino itu? Stangnya copot. Hah? Iya, itu ide yang luar biasa Vino ya. Ada stang copot dipasang lagi ya. Ya. Oke, keren, itu kreativitas ya Vino ya. Tapi Vino, sebelum Kak Risa bercerita, sebelum mendongeng, Kak Risa ada tantangan buat Vino. Apa? Ya, tantangannya adalah masih ada hubungannya dengan gerak, masih ada hubungannya dengan pergerakan tubuh. Kalau seandainya Vino berhasil, itu luar biasa. Ini tantangan, tujuannya untuk fokus dan konsentrasi. Fokus dan konsentrasi. Nah, jangan bergerak kalau tidak ada kata puspeka. Push peta. Oke. Kata puspeka siap kan? Hormat kan? Iya. Nggak ada kata puspekanya. Hormat Vino. Tidak. Ini suatu awal yang sudah kayaknya kurang berhasil. Coba lagi ya. Kata puspeka, tangan kanan ke atas.
Kata Puspika, tangan kanan turunkan. Tangan kanan ke atas. Kata Puspika, tangan kanan ke atas. Turunkan. Ya, gagal lagi. Coba Vino. Kata Puspika, tangan kanan ke atas. Kata Puspika, tangan kanan turunkan. Kata Puspika melihat ke Arisa. Kata Puspika, tangan kanan ke atas. Kata Puspika, tangan kanan turunkan. Hormat. Gerak. Kata Puspika, hormat gerak. Kata Puspika, tegak gerak. Luar biasa. Tos. Luar tos ya. Ya Vino. Jangan bergerak kalau nggak ada kata Puspika. Sudah dikasih tahu kok ya. Sekali lagi Vino ya. Oke siap. Kata Puspika mendekat ke Arisa dikit. Hormat gerak. Iya. Oke Vino ya, jangan menyesal, ini hanya permainan ya Vino ya. Oke, baik Vino, ini hanya sebuah awal sebelum kita bercerita dan alias mendongeng. Siap mendongeng? Siap. Alkisah. Kenapa Vino? Kaget pelan-pelan. Maaf ya, emang sengaja. Di sebuah rumah Vino, ada seorang ibu bersama dengan kedua anaknya. Anaknya itu bernama bawang merah, Merah. bawang putih. Nah, tetapi bawang merah, bawang putih itu Vino, karakternya, sifatnya beda. Beda. Bawang merah itu suka marah-marah, ngerjain pekerjaan yang harusnya bisa dilakukan sendiri tapi nyuruh-nyuruh. Tetapi kalau bawang putih itu hatinya baik, lembut, imut-imut. Nah, ya itulah Vino ya. Itu dua sifat. Pada saat pagi hari, tiba-tiba bawang merah marah. Kurang marah Vino. Sebentar Vino. Sebentar ya Vino ya. Marah lagi. Ya, sambil berkata, Bawang putih, cuci bajuku, tisu mau sana. waduh, ekspresinya sedih. Ya, bawang putih sedih. Lalu dia berdiri karena kata-kata kerasnya dari kakaknya. Lalu dia ambil ember. Buka pintu, Vino. Iya. Terus dia berjalan menuju ke sungai. Vino, Nah. ini mundur ya Vino ya. Oh iya, iya. Maju. Maju. Nggak nyampe-nyampe. Bukan belakang. Ya nggak nyampe-nyampe lah ya. Oh, Gimana? iya. Dengan hati riang gembira, akhirnya bawang putih tetap menjalankan tugasnya. Asik. Sampailah di sungai, ember ditaruh, ambil baju. Tak lama kemudian tiba-tiba bawang putih terkejut ketika dia menengok ke kanan, ember hilang. Sebentar. Terkejutmu kurang wow. Embernya hilang, terhanyut oleh sungai. Bawang putih menengok ke kanan, tiba-tiba cukup ya sebenarnya. Oke ya. Sini. Ekspresi kamu keren banget ya. Tetapi bawang putih tetap berusaha untuk mencari supaya bisa menemukan itu. Karena kalau pulang pasti dimarahi sama kakaknya, ya. Ini baju kakaknya masalahnya, ya. Tetapi penonton, teman-teman sahabatku, nggak ketemu akhirnya bawang putih bertemu dengan seorang nenek. Hei, siapa kamu? Bawang putih, nenek. Stop, yang jadi nenek aku, ya. Tolong jangan ketawa. Oke. Kamu mau mencari ember ya? Iya. Aku tahu. Ember itu ada di tanganku. Tetapi syaratnya kalau kamu ingin menerima ember itu lagi, kamu harus membersihkan rumahku yang kotor ini. Gimana? Setuju? Setuju. Setuju? Setuju dong. Asik. Bersih itu sehat. Bersih itu sehat. Bersih itu sehat.
sehat-sehat. Kita semua tetap sehat. Oh, luar biasa, bersih sekali. Ini ember kuserahkan kembali, tetapi di dalam ember ini ada labu, ya. Oke. Nah, hati-hati di jalan ya sayang ya. Oke. Nah, sampai di rumah ibunya tiba-tiba menyuruh bawang merah. Bawang merah, labu yang dibawa bawang putih dari hutan itu sekarang silakan dibelah. Aku ingin makan. Diambillah sama bawang merah, dibelah. Set. Dibuka. Emas! Iya, emas! Kita bisa kaya emas! Emas bunda! Senang sekali. Kita bakal kaya raya. Kita bakal kaya raya. Ya, bawang merah. Sebaiknya sekarang kamu segera ke hutan sana. Siapa tahu kamu bisa menemukan labu yang lebih besar. Ya, gimana? Iya! Gimana? Sambung! Setuju? Setuju! Yeay! Nah, singkat cerita, bawang merah mendapatkan labu yang sangat besar sekali. Tetapi sayangnya disuruh sama si nenek yang ada di hutan itu, suruh bersihkan rumah nggak mau, ya, suruh ini dan itu nggak mau, alias dia itu pemalas. Diangkat, luar biasa, dibawa labu itu, sampai ke rumah, ibunya senang sekali. Oh, bawang merah, ternyata kamu mendapatkan labu yang lebih besar, ini pasti kita kaya raya. Sekarang ambil pisau, lalu dibelah ya. Ya, pelan-pelan, hati-hati tangannya. Set, dibelah ya. Ya. Bunda! Ada ular! Ada ular! Nah, teman-teman, sahabatku, apa yang terjadi? Ternyata ular, hewan liar yang ada di dalam labu tersebut. Apa artinya? Maknanya sangat dalam sekali ceritanya ini ya. Ini, kalau kita senantiasa baik kepada orang, maka akan dibalas kebaikan oleh Tuhan, akan senantiasa diberi keselamatan bagi kita semuanya. Makanya Vino, contoh bawang putih tadi. Dia ramah, baik, sabar, senantiasa baik kepada siapapun, ya. Maka ketika dia menanam kebaikan, maka akan menghasilkan kebaikan. Ya. Nah, demikian teman-teman, senantiasa juga di cerita kita tadi, jangan sampai kita itu membuli. Ya. Tadi bawang merah marah-marah sama bawang putih, nggak boleh membuli. Membuli itu apa sih? Membuli itu Suka marah-marah. suka marah. Terus iri, dengki. Boleh ya sayang ya. Senantiasa kita jaga kepribadian kita supaya kita memiliki masa depan yang luar biasa, anak Indonesia keren ya. Tepuk tangan dulu buat kamu dan kita semuanya. Aduh, aku senang sekali Kak Ria. Lihat tadi. Iya ya, hebat banget tuh. Itu cerita rakyat, San. Oh gitu. Sahabat karakter yang di rumah bisa loh bermain pantomim, memainkan ekspresi wajah. Itu juga yang paling sederhana dari pantomim ya. Dan kalian bisa belajar dari usia kecil. Semoga ya adik-adik bakat seninya tergali, olahraganya tergali, kecerdasan sosialnya juga tergali. Kecerdasan sosial itu apa Kak Ria? Itu seperti yang sekarang ini sedang tadi Kak Daddy Delon juga sampaikan, bahwa kita tidak boleh ada perundungan. Apa itu? Kekerasan atau bullying, itu jangan sampai seperti itu. Kalau adik-adik jiwanya halus, dihaluskan dengan seni, dengan pendidikan agama, takwa, iman, pasti juga adik-adik tidak akan setuju dengan adanya bullying atau perundungan. Oh iya. Terus juga yang harus kita hindari juga itu pelecehan seksual, baik menjadi pelaku maupun korban. Loh itu apa Kak Ria? Karya nanti akan cerita ya. Mau dengerin dongeng nggak? Mau. Satu lagi, intoleransi itu jangan sampai ada. Dongeng aja dongeng. Iya, betul sekali. Untuk menyampaikan 3 hal ini, intoleransi, kemudian perundungan atau bullying, dan juga pelecehan seksual, agak susah nih bahasanya kepada anak-anak sahabat karakter.
sekarang kita akan mendongeng ya. Ya, kalau gitu kita akan dengar dongeng dari Kak Ria tentang apa, Kak Ria? Tentang persahabatan antara beberapa binatang. Oh ya? Mereka berbeda jenis, tapi mereka bisa bersahabat. Siapa itu? Ada rusa, kemudian ada burung yang warnanya hitam, bulunya hitam, nggak ada warna lain. Burung gagak. Iya, burung gagak. Tapi si burung gagak meskipun bulunya tidak secantik bulu-bulu burung yang lain, luar biasa dia, kompak sama sahabatnya, sama si rusa. Terus siapa lagi? Terus kompak juga sama binatang yang giginya runcing-runcing kecil. Susan paling nggak suka. Oh, tikus. Iya, tikus. Mereka bersahabat loh. Ada siapa tadi? Rusa. Burung gagak. Tikus. Dan satu lagi ada binatang jalannya lambat banget. Oh, kura-kura. Iya, kura-kura. Mereka berempat ini bersahabat. Adik-adik, sahabat karakter, mereka berempat ini punya karakter yang berbeda tapi bersahabat. Kompak mereka, dan itu yang menjadi kekuatan mereka, saling menolong satu sama lain. Jadi suatu hari mereka sedang berkumpul. Biasanya kan berkumpul nih berempat, Empat sekawan. Tiba-tiba kenapa cuman bertiga kita? Satu lagi mana teman kita? Siapa yang nggak ada? Yang nggak ada si cantik. Si cantik, Susan. Bukan, rusa. Kan Karya udah cerita masuk empat sahabat ini tadi. Si rusa tidak ada di situ, nggak ngumpul. Kemana ya? Nah, kalau gitu kita lihat aja, kita periksa aja kemana dia. Yang biasanya memeriksa, yang biasa pergi-pergi, melihat lingkungan, situasi adalah yang punya sayap, yang cepat terbangnya. Si burung gagak. Burung gagak mencari. Oh, ternyata rusa sedang terjerat oleh jaring pemburu. Wah, si burung gagak segera menyampaikan kepada sahabatnya, si tikus dan Kura-kura. Sahabat kita sedang terjerat. Kakinya tidak bisa melangkah, tidak bisa lari. Dia harus kita tolong, teman-teman, kata si burung gagak. Wah, tentu saja si tikus dan si kura-kura kaget. Ya udah, ayo kita tolong. Kita akan segera ke sana, gitu. Tapi ada yang selalu meledek mereka. Dia selalu ada di atas pohon. Siapa, Kak Ria? Lompat sana, lompat sini, pakai ranting berayun-ayun. Dia selalu mentertawakan kekompakan empat sahabat ini. Siapa, Kak Ria? Si monyet, dia selalu tertawa. Ngapain kamu menolong si rusa? Rusa akan mati, akan dibawa oleh pemburu. Apalagi kamu, si kura-kura, kamu tidak akan bisa menolong. Kamu lambat, badanmu berat, kamu kemana-mana bawa rumah. Aduh, rumah tuh tinggalin aja, Gitu kata si monyet. dasar monyet. Iya, dia malah ingin merusak kekompakan empat sahabat ini tadi. Tapi mereka tetap ingin menolong si rusa yang kakinya terjerat oleh pemburu. Biasa pemburu kan selalu ingin mencari binatang yang indah untuk mungkin dipelihara di rumahnya atau di pekarangannya. Terus gimana, Kak Ria? Ya, teman-temannya, sahabatnya nggak terima, ingin segera menolong si rusa. Si tikus segera pergi, lari kenceng. Terus si burung gagak? Burung gagak terbang tinggi, lari kenceng menuju ke tempat si rusa terjerat kakinya. Kura-kura? Kura-kura tetap ikut pergi. Walaupun jalannya klemek. Iya, tapi dia ingin menyelamatkan temannya juga dengan segala daya dan kekuatan dia. Walaupun dia jalannya memang begitu, nggak bisa dipercepat lagi, nggak bisa juga dia terbang. Namanya juga kura-kura. Iya, terus. Ini terus saja. Nah, akhirnya sampai di lokasi itu, di mana si rusa itu kakinya terjerat. Gampang aja si tikus segera menggigit tali-tali atau jala yang mengikat kaki rusa. Dengan cepat terlepas kaki yang menjerat rusa. Wah, alhamdulillah. Akhirnya si rusa segera pergi. Si burung gagak juga mengepak-ngepakkan sayapnya seneng. Si monyet yang lihat dari atas pohon ketawa aja. Aduh,
kali ini aja kamu bisa menyelamatkan teman-temanmu. Alah, jangan sok jadi pahlawan deh, urusan masing-masing. Lagian juga kamu si tikus jelek, ngapain juga kamu menolong rusa yang cantik? Dapat apa kamu? Nggak dapat apa-apa. Dasar monyet. Iya, tapi mereka tidak mendengarkan apa yang dikatakan monyet ya. Monyet memang suka membuli adik-adik. Dia suka Terundungan. oh iya. Monyet suka melakukan terundungan. Iya. Dalam cerita ini monyet suka melakukan perundungan atau kekerasan melalui kata-kata. Kekerasan itu memang banyak bentuknya, bisa melalui kata-kata, bisa melalui isyarat, bisa juga melalui tulisan, sindiran dan lain sebagainya. Sama itu juga salah bentuk-bentuk dari perundungan atau kekerasan. Itu yang tidak boleh dilakukan. 4 sekawan ini hebat. Nah, kemudian mereka pergi. Pemburu waktu itu belum ada. Begitu mereka pergi, si kura-kura baru nyampe, sahabat karakter. Dia baru nyampe ke lokasi ketika si rusa Wis pergi, wis selamat. iya wes selamat. Iya, telat. Itu yang dikatakan oleh si monyet. Telat kamu, dasar. Orang kamu jalannya pelan seperti itu, kok mau jadi pahlawan? Nggak tahu diri. Gitu katanya si monyet. Pas lagi kura-kura nyampe di lokasi di mana rusa itu terjerat kakinya, pemburunya datang adik-adik. Waduh, Akhirnya si pemburu itu mengambil si kura-kura, dimasukkan ke dalam tasnya, kantongnya, kemudian diikat. Semua menyaksikan kaget, baik si tikus maupun si burung gagak maupun si rusa yang bersembunyi di balik pohon. Mereka semua mencari cara. gimana Karya? Please, tolong Karya, please. Nah, jiwa gotong royong itu tumbuh dalam diri mereka. Bagaimana sekarang menyelamatkan si kura-kura yang terancam akan dibawa oleh si pemburu? Rusa punya akal. Bukankah tadi si pemburu ingin menangkap rusa? Rusa kemudian muncul dari persembunyian hanya untuk menarik perhatian sang pemburu. Cerdas berkarakter. Dia langsung memunculkan diri. Si pemburu langsung melihat si rusa yang dari tadi menjadi incerannya. Begitu si rusa lari, dikejar sama pemburu. Kantong yang di dalamnya itu ada Kura-kura, itu dilepas begitu saja. kapok kan ya. Nah, rusa hanya memancing aja, tapi dia lari kenceng. Pemburu mengejar kenceng, tidak bisa mengikuti si rusa yang terlalu kencang larinya. Itu gimana dengan kura-kura Karya? Sampai bingung Susan. Iya, kura-kura. Kura-kura begitu jatuh terpelanting di dalam tas pemburu tadi, tikuslah bertindak. Loh, tikus. Iya, tikus segera mendekat ke kantong itu, digigiti lagi itu kantong sampai bolong. Lalu si kura-kura bisa keluar. Alhamdulillah. Segera mereka menyelamatkan diri. Akhirnya si pemburu kembali tidak membawa hasil. Rusa hilang, kura-kura juga pergi. Ya nasib, nggak dapet. Iya, tapi itu semuanya adalah kekompakan dari 4 sekawan. Berbeda jenisnya, tapi bisa kompak. Oh iya ya, Yang melakukan bullying tadi siapa? monyet. Akhirnya monyet tahu kan bahwa kekompakan itu tidak bisa dikalahkan kalau saling memahami, menerima, dan toleransi, ya kan? Iya, meskipun tidak punya sayap, si tikus sayang sama kakak. Meskipun juga gagak tidak punya gigi runcing seperti tikus, dia juga sayang dan membutuhkan pertolongan dari si tikus. Iya, begitu juga Kura-kura juga semuanya punya peran masing-masing. Nah, harus toleransi, harus bisa menerima keadaan temannya masing-masing, tidak boleh membuli. seperti si nyemot. Iya, seperti si nyemot. Kok nyemot sih? Monyet. Iya, monyet. Adik-adik, binatang aja tidak mau lo disakiti. Lihat aja kucing kalian, kalau kalian punya kucing atau punya anjing, tarik ekornya, marah dia. Nah, adik-adik juga, apalagi manusia, tidak mau dilakukan kekerasan atau tidak mau mendapatkan pelecehan seksual. Itu apa sih Karya? Ada bagian-bagian tubuh kita
yang merupakan wilayah pribadi, tidak boleh orang lain menyentuhnya. Oh iya, itu ya maksudnya itu private. Iya, private. Apalagi alat vital, ya kan? Susan tahu pasti ya, mulai dari atas deh. Pokoknya jangan disentuh oleh orang lain. Mulut, dada, sekitar bawah perut, iya, alat kelamin dan sekitarnya. iya. Nah, itu hati-hati. Jadi adik-adik harus bisa merasakan mana kasih sayang yang tulus dari orang tua, mana yang periksa dokter, ya kan? Dokter harus memeriksa dada juga kan kalau lagi sakit. Oh iya ya. Tidak semua orang, hanya orang-orang yang punya alasan untuk bisa menyentuh tubuh kita, mungkin karena sakit dokter atau mungkin karena orang tua memandikan anaknya. Oh iya. Supaya adik-adik mengerti tentang perundungan tidak boleh, atau kekerasan tadi ya, bullying di sekolah juga tidak boleh, kekerasan atau pelecehan seksual tidak boleh, dan juga intoleransi atau tidak toleran jangan sampai terjadi. Iya, aku mau seperti tikus, rusa, kera-kera, dan burung kakak. Iya begitu adik-adik, mudah-mudahan cerita ini bisa menginspirasi. Binatang aja bisa kompak, masa kita nggak bisa sih? Iya. Kita kan hidup di Indonesia, banyak sekali ragam budaya, agama, suku, bahasa yang perlu kita jaga dan kita rawat. Bhinneka Tunggal Ika. Iya betul. Aku seneng Karya. Oke adik-adik, besok puncak acara Hari Anak Nasional bisa diikuti oleh kalian semua sahabat karakter, dan juga kalian bisa berdialog langsung Dengan Ibu Menteri, Ibu Franka. Iya, Itu Franka Makarin. nah, betul ya. Besok kita rayakan bersama ya acara Hari Anak Nasional. Maka itu adik-adik penting sekali untuk mengikuti atau mengembangkan karakter kita ya, sehingga anak-anak tumbuh dengan karakter yang mulia sesuai dengan harapan kita, profil pelajar Pancasila. Oh iya Karya, untuk sahabat cerdas berkarakter yang belum follow sosial media cerdas berkarakter, Ya, kalian bisa follow Instagramnya @cerdasberkarakter.kemdikbud.ri, TikToknya @cerdasberkarakter, Facebook Cerdas Berkarakter Kemdikbud.ri, YouTube-nya Cerdas Berkarakter Kemdikbud.ri, websitenya cerdasberkarakter.kemdikbud.go.id. sampai jumpa besok tanggal 23 Juli. Akan ada bincang anak nasional yang akan tampil, yaitu Ada Widuri, True, dan Bagus, dan juga ada juara puisi penggagas sampah elektronik. dan yang paling menarik adalah bertemu dengan Ibu Franka Makarim, Ibu Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi. Sampai jumpa. Jangan lupa ya. Sampai jumpa besok. Salam cerdas berkarakter.